Salah satunya di samping kita menunggu buka puasa juga harus belajar mencari ilmu dan tentunya adalah mendengarkan bacaan Al-Quran. Saya panggil Adinda Marwah ya, Adinda Marwah. Ya silakan Adinda Marwah. Silakan. Oh di depan ya. Nah, silakan. Ambil kursi ya. Ya. Ada yang nemenin kakaknya ya. Siapa kak? Aisyah ya, ini kakaknya Aisyah. Pondok Abi. Ya, assalamualaikum Dek Marwah. Apa kabarnya? Apa kabarnya, sehat? Rumahnya di mana? Indonesia bahasa. Citayam. Citayam itu di mana ya? Di Bogor ya? Mic-nya dideketin ke mulutnya. Langsung aja. Nah, rumahnya di mana? Di Citayam. Citayam itu yang ada seribu itu ya? Iya. Kelas berapa di Marwah? Satu apa? Satu Mbak. Satu bab SD. Nah, di mana itu? Di Depok. Di Depok ya. Di Marwah mau baca apa? Baca surat apa? Surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Ini mau hafalan atau baca? Hafalan ya. Naik lagi, Rek. Dari ayat 1 sampai ayat terakhir ya. Ya, mulai. Ibu-ibu, bapak mau dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatun wan nahlu dhatul akmam. Wal habbu dhul asfi war rayhan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal maut. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya walahul yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa alahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kullu yawmin huwa fi sha'n. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sanaqra'u lakum ayyuhas thaqalan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati
مكرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Masya Allah. Tunggu. Hebat ya Dek Marwah ya. Ini ngapalnya berapa bulan? Berapa hari? 200 hari. Dek Marwah siapa bapaknya? Siapa ayahnya siapa? Abdul Aziz. Ami aja. Siapa? Ami. Kok panggilnya Ami? Abi ya. Ini putri dari Dr. Abdul Rosid, panitia bagian distribusi. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang berhubungan dengan buka puasa itu panitianya beliau, Dr. Abdul Rosid. Nah, ini adalah putrinya. Ini sudah hebat ya, sudah punya mental, sudah punya keberanian. Ini ditonton oleh 1 juta orang loh. 1 juta orang ini penontonnya. Besok lagi dilancarkan lagi. Berapa juz sudah dihafal? Apa aja, surat apa aja? Juz 27. Juz 27. Kalau kakaknya hafal berapa? Makasih. Nah, ya. Terima kasih ya. Semoga ini nanti diteruskan lagi menjadi hafidhah 30 juz, bukan hanya juz 30. Terima kasih Dek Aisyah dan Dek Marwah, kembali ke tempat. Oh, salim ya. Bapak Ibu yang dimulakan Allah, ini berat loh Bu. Tadi surat Ar-Rahman itu banyak ayat yang terulang-ulang. Kalau nggak hafal, grogi juga. Tapi luar biasa, anak ini sudah bisa mengatur mentalnya di depan Bapak Ibu sekalian. Ada ayat yang bisa masuk, nggak bisa keluar.
Al-Kafirun. Coba. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana itu ulang terus. Ini bisa masuk, dia bisa keluar. Sama surat Ar-Rahman ada ayat yang terulang-ulang. Ini tadi depan apa? Tengah ya? Tengah apa akhir ya? Enggak susah. Tapi insya Allah tadi sudah hafal. Bapak Ibu yang dimulakan Allah, menjelang buka kurang lebih masih baru jam 5:04. Jadi kata saya masih banyak banget ini. Bapak Ibu yang dimulakan Allah, Yang baru datang 15 menit lagi. nah gedean dia sama dia suaranya, gedean kotak nasi. Puasa atau menghadapi bulan Ramadan itu ada 3 tipe manusia. Yang pertama, ada tipe yang menghadapi bulan puasa atau bulan Ramadan ini gembira. Gembira artinya ya memang ini bulan yang ditunggu-tunggu, puasa yang dinantikan. Orang bahagia, gembira, senang karena ini adalah waktu tempat ibadah yang sangat mulia. Dia senang karena puasa, senang karena bulan itu sudah datang. Ini berarti orang yang normal. Ada orang yang tidak senang dengan datangnya bulan puasa. Bulan puasa datang, nanti kita ribet makan di mana, belum lagi mau lebaran beli baju di mana, belum ada uang. Ntar videonya nih. Ini orang tidak suka, Ya dia. tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan, apalagi dia berpuasa. Ini tipe orang yang kemudian disebutkan oleh Rasul, kalau datang bulan Ramadan mestinya senang, mestinya bahagia, mestinya dia bergembira. Karena barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa? Karena orang yang berpuasa dan bergembira di bulan Ramadan, Allah angkat derajatnya, Allah akan muliakan orangnya. Bagaimana cara Allah memuliakan orang yang berpuasa? Ketika datang bulan puasa, semua pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diikat, dibelenggu, nggak boleh keluar. Ini cara Allah memuliakan manusia. Apa artinya? Orang yang berpuasa mestinya dia sadar kalau kemudian puasa itu Allah angkat derajatnya dengan caranya, dengan cara semua kebaikan, semua ibadah Allah buka. Siapa yang melakukannya, beribadah, puasa dengan benar, Allah buka pintunya. Ini cara Allah memuliakan manusia. Yang kedua, neraka ditutup. Artinya pada saat bulan Ramadan, pada saat kita puasa, mestinya tidak ada perbuatan maksiat, tidak ada permusuhan, tidak ada perbuatan buruk, karena Allah sudah bukakan pintunya. Pintu neraka ditutup. Yang ketiga, tidak hanya Allah bukakan pintu surga, Allah tutup pintu nerakanya, tapi setan pun diikat. Maksudnya, kalau orang berpuasa dengan benar, kalau orang ibadah dengan benar, maka setan itu takut dengan kita. Karena kalau kita kenyang, Pak, kalau kita kenyang, peredaran darah kita nggak teratur sebetulnya, sehingga setan itu masuk ke tubuh kita melalui darah yang mengalir ke tubuh kita. Itu lebih mudah setan masuk menggoda manusia. Sebaliknya, jika kita berpuasa
mengatur pola makan kita, maka setan pun tidak akan masuk ke tubuh kita. Ini secara materinya. Tapi secara rohnya, kalau orang berpuasa dengan baik, karena dia sebetulnya sedang berpuasa dengan beribadah, dengan yang paling dekat, saat paling dekat dengan Allah, setan tidak akan mendekat. Itu artinya Allah memuliakan orang yang berpuasa. Makanya pada bulan puasa Allah muliakan, Allah angkat derajatnya karena 3 hal ini. Yang pertama, pintu semua amal ibadah orang ditingkatkan sehingga Allah akan janjikan surganya. Yang kedua, neraka ditutup karena mestinya pada bulan puasa dan orang berpuasa, semua hal yang membatalkan puasa, baik yang bersifat kebutuhan jasmani kita maupun rohani kita, sudah ditutup. Apalagi kemudian setan itu dibelenggu. Bapak Ibu yang dimulakan Allah, oleh karenanya kita luruskan niat dulu nih. Luruskan niat kita agar yang benar-benar kita dijanjikan oleh Allah kemuliaan benar-benar kita lakukan. Apa rumusnya? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, Pak, Ibu, puasa dasarnya iman kita, dasarnya kepercayaan kita, dasarnya ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah puasa kita bukan karena iman, bukan karena kita percaya kepada Allah, bukan karena kita tunduk sebagai ibadah kita kepada Allah, itu bukan syarat yang tadi Allah sebutkan tadi. Syaratnya adalah imanan, percaya dan tunduk sebagai bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wahtisaban, ihtisab, mencari pahala, keagungan, kemuliaan puasa. Banyak orang lupa. Kelihatannya kita puasa, kelihatannya kita tidak makan, kelihatannya kita tidak minum, tidak berhubungan suami istri pada siang hari, tapi dia melupakan sepanjang hari, sepanjang malam. Sebetulnya ini momen untuk beribadah kepada Allah. Oleh karenanya puasa harus dijadikan proses beramal, mencari pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita tidak mencari pahala, nanti puasa kita tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dasarnya pertama iman, yang kedua ihtisaban, mencari pahala pada bulan puasa. Oleh karena itu banyak sekali pahala di bulan puasa. Di samping kita ibadah di malam hari, di samping kita iktikaf di masjid, ada ibadah yang di luar. Kita memang tidak makan, tidak minum, tapi kalau rohani kita lengah, maka pahala puasa kita tidak ada sama sekali. Rubbas shaimin, banyak orang yang berpuasa kecuali hanya dahaga dan haus saja. Itulah benar kata Rasulullah, ketika berpuasa tadi jelas prinsipnya, jelas dasarnya, jelas caranya. Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saatnya nanti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nanti akan dipertanggungjawabkan semua perbuatan manusia di hadapan Allah. Pada saat Allah nanti mengundang kita, berjumpa dengan kita, menanyakan semua hal terkait dengan perbuatan dan ibadah kita di dunia. Semua manusia itu sudah ada tandanya masing-masing, sudah membawa ID card-nya masing-masing. Kalau di dunia kita tahu
Kita masuk stadion pun bawa tiket masuk stadion. Kita mau masuk surga nanti, atau pada saat kita ditanyakan tentang perbuatan kita di dunia, yang berbunyi bukan mulut kita, tapi semua anggota tubuh kita akan lapor terhadap pertanggungjawaban kita. Maka nanti di leher kita, di tengkuk kita itu akan membawa ID card, tanda seseorang bisa masuk surga atau masuk neraka. Itu buktinya ID card kita. Di dunia mungkin ID card kita macam-macam, ada tandanya macam-macam. Saya dengan bapak tidak akan sama. Bapak dengan anak bapak tidak sama juga. Bapak dengan istri bapak juga tidak sama. Semua berbeda. Contoh, rambut kita dengan rambut anak kita tidak sama. Mungkin hitamnya sama, tapi kalau kita teliti tidak sama. Darah mungkin sama di antara keluarga. Ada yang darahnya O, ada yang B, ada yang A. Darah bisa sama, tapi DNA tidak sama. Itulah setiap orang pasti berbeda, tidak sama. Oleh karenanya nanti pada saat kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjawab adalah ID card kita. Bapak Ibu yang dimulakan Allah, kalau kita kumpulkan semua amal kita, mulai dari kecil sampai hingga umur sekarang ini, mungkin berapa gudang yang harus bisa menampung. Oleh karenanya kita harus menyiapkan amal kita dalam bentuk disket, kalau sekarang dalam bentuk penyimpanan yang rapi, yang bisa ditunjukkan nanti pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa puasa hari ini harus kita jadikan puasa yang maksimal, puasa yang baik. Tadi prinsipnya sudah, sehingga jangan sampai kemudian puasa itu justru nantinya oleh Allah puasanya tidak punya nilai, sehingga Allah tidak akan mengangkat derajat kita, tidak akan memuliakan kita sebagai manusia karena kita tidak memahami tentang arti puasa. Demikian, karena sudah ada lampu merah oleh panitia, kita akhiri saja sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.